Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang bentuk aljabar. Nanti silahkan disimak ya, jangan lupa dicatat. Berikut penjelasan dari saya. Mengenal bentuk aljabar. Nah, seperti ini. Misalkan ya, Desi pergi ke sebuah toko. Desi, membeli 2 buku dan 3 pensil. Maka kita akan membentuk sebuah bentuk aljabar. Bagaimana caranya? Kita misalkan buku dan pensil. Kita misalkan buku itu dengan huruf B, pensil itu dengan huruf P. Jadi nanti bentuk aljabar itu misalkan ya, boleh pakai huruf A sampai Z tetapi menggunakan huruf kecil. Jadi kita bisa membuat bentuk aljabarnya adalah 2 buku berarti 2B dan berarti ditambah 3 pensil 3P. Ini adalah bentuk aljabar. Apakah ini bisa ditambahkan buku dengan pensil dicampur? Tidak bisa ya. Jadi yang bisa ditambahkan adalah yang bisa dijumlahkan itu adalah harganya. Contoh yang kedua, Ella membeli 2 bungkus bakso dan 1 es jeruk. Nah, 2 bungkus bakso dan 1 es jeruk itu apakah bisa dicampur jadi satu ya? Bakso dan es dicampur jadi satu, bagaimana rasanya kan? Nggak bisa ya. Jadi kita misalkan bakso itu misalkan dengan X, jadi terserah pemisahannya. Es jeruk kita misalkan dengan Y. Kenapa kok saya menggunakan X Latin? Supaya nanti tidak keliru dengan bentuk perkalian. Maka bentuk aljabarnya itu adalah 2X ditambah 1Y. Karena 1 itu tidak perlu ditulis, cukup Y saja. Itu maksudnya sudah 1Y. Apakah 2X ditambah 1Y hasilnya 3XY? Tidak ya. Karena bakso dan es jeruk apakah bisa dicampur dalam satu mangkok? Tidak ya. Tentu rasanya nanti akan berbeda. Jadi nanti kalau bakso dengan bakso, jeruk dengan jeruk. Jadi yang sama. Jadi kita tahu pengertian bentuk aljabar itu adalah suatu kalimat matematika, jadi bentuknya matematika, yang melibatkan simbol-simbol, ada simbol-simbolnya untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contoh, ini 5X, artinya berarti 5 dikali dengan X. 2M kuadrat dikurangi 3, artinya 2 dikali M kuadrat dikurangi 3. Nah, seperti itu ya. Nah, unsur-unsur bentuk aljabar, unsurnya nanti ada 4. Nih, yang pertama, variabel atau peubah. Variabel itu adalah simbol suatu bilangan. Jadi simbol A, B, C sampai Z itu namanya variabel. Koefisien, bilangan yang menyertai variabel. Jadi yang melekat pada huruf, bilangan yang melekat pada huruf namanya koefisien. Kalau konstanta berarti bentuk aljabar yang tidak memuat variabel, berdiri sendiri, hanya angka saja, hanya bilangan saja. Contoh, 2X ditambah 5Y ditambah 6. Variabelnya adalah berarti hurufnya ini, X dan Y. Karena variabelnya ada 2, maka koefisien dari X adalah yang melekat dengan X, angka 2. Koefisien Y berarti yang melekat dengan huruf Y itu adalah angka 5. Konstanta berarti yang tidak ada hurufnya, angka berdiri sendiri, angka berapa? Angka 6. Nah, unsur berikutnya, suku. Suku adalah bagian bentuk aljabar berupa variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan, penjumlahan dan pengurangan. Nah, suku nanti dibagi menjadi 2, suku sejenis dan suku tak sejenis. Kalau sejenis berarti sama, seperti misal P itu adalah pensil, pensil dan pensil. EJ misalkan
bakso dan bakso. 3P dan min 2P itu adalah sejenis. Sejenis itu sama, EG sama EG. Kalau tak sejenis berarti berbeda. Misal ini bakso, ini A apel, jadi min 2B dan 2A itu tak sejenis. 4A kuadrat dan min 3A. Nah, ini sama-sama A, tetapi kenapa kok tak sejenis? Karena ini ada kuadrat, ini tidak. Jadi ini sudah tidak sejenis. Berikutnya, nilai dari bentuk aljabar. Contoh, berapakah nilai dari X kuadrat dikurangi X ditambah 5Y ditambah 4 jika nilai variabel X-nya sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Jadi kita ganti X-nya nanti dengan angka 2 dan Y-nya dengan angka 1. Nah, soalnya tadi X kuadrat dikurangi X ditambah 5Y ditambah 4. X-nya kita ganti dengan angka 2. Jadi 2 kuadrat dikurangi X-nya 2 ditambah 5Y itu berarti 5 dikali 1. Saya tulis perkalian dengan titik. Ditambah 4. 2 kuadrat berarti 4 dikurangi 2 ditambah 5 kali 1 5 ditambah 4. Berapakah hasilnya? 4 dikurangi 2 2 ditambah 5 7 7 ditambah 4 itu adalah 11. Ini hasilnya. Berikutnya, operasi bentuk aljabar. Ada penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan itu nanti cari suku yang sejenis baru bisa ditambahkan. Seperti tadi kalau bakso dengan S0 apakah bisa dicampur jadi satu? Tidak ya. Jadi nanti kita lihat variabel atau hurufnya yang sama baru bisa ditambahkan atau dikurangkan. Tetapi kalau berbeda itu tidak bisa. Contoh, 9X ditambah 4X. Ini kan sama X-nya. Nah, jadi ini bisa ditambahkan. 9 ditambah 4, 11. 11 apa? 11X saja ya. Bukan 11 2X, tidak. 11X. Kalau dikurang seperti ini, bagaimana? Kita tulis, kita hilangkan kurungnya dulu. Jadi ini adalah 4X kuadrat ditambah 5X dikurangi 3. Ini plus kali min adalah min. X kuadrat ditambah 6X ditambah 2. Setelah itu kita cari yang sama. Ini. Kalau 4X kuadrat berarti dengan min X kuadrat. 4X kuadrat min X kuadrat. Terus lagi, ini. Saya tulis di sini tandanya ya. 5X dengan plus 6X berarti plus 5X. Jangan lupa tandanya tetap kita tulis mengikuti ya. Plus 6X. Yang belum kita tulis angka berapa ini? Tandanya jangan lupa min 3 ini plus 2. Baru bisa kita hitung. Kita hitung X kuadrat dengan X kuadrat. Kalau tidak ada angkanya berarti 1. 4X kuadrat dikurangi 1X kuadrat berarti 3X kuadrat. 5X ditambah 6X berarti 11X. Hutang 3 dikembalikan 2, hutangnya menjadi 1. Apakah semua ini bisa ditambahkan lagi? Tidak ya, karena ini X kuadrat, ini X, ini tidak ada. Berarti ini tidak sejenis, cukup ya. Contoh yang ketiga. 5Y kuadrat dikurangi 3Y kuadrat. Ini sejenis ya. Berarti 5 dikurangi 3 adalah 2. 2Y kuadrat. Contoh berikutnya, ini pengurangan. Jadi kita tulis dulu. Kalau pengurangan berbeda ya dengan penjumlahan. Kita tulis dulu 3X kuadrat ditambah 2X dikurangi 5. Ini kalikan 1 min kali min berarti plus 2X kuadrat. Min kali plus berarti min X. Min dikali plus 1 berarti min
1. Setelah itu kita cari variabel yang sama. 3x kuadrat dengan plus 2x kuadrat. Terus plus 2x dengan ini min x. Min 5 dengan min 1. Setelah itu kita hitung. 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat ini adalah sejenis berapa? 5x kuadrat. 2x dikurangi 1 maka hasilnya 1. Nggak perlu ditulis 1 ya, x saja. Hutang 5 hutang lagi 1 berarti min 6. Ini jawabannya. Yang kedua, perkalian bentuk aljabar. Nah, sifat-sifatnya, kalau x dikali y sama artinya dengan y dikali x, berarti tetap ya. Tetapi saya sarankan kalau menulis itu sesuai abjad, sesuai urutan abjad. P dalam kurung x ditambah y itu artinya dikali ya. P dikali x ditambah P dikali y. Contoh ini 2 dalam kurung 4x ditambah 3y. Berarti 2 dikali 4x ditambah 3y. Kita hitung satu per satu. 2 kali 4x berarti 8x. 2 dikali plus 3y berarti plus 6y. Apakah x dan y ini sejenis? Tidak ya, berarti cukup sampai di sini. Kalau P dalam kurung dikali x dikurangi y itu sama. Berarti P dikali x tetapi ini dikurangi P dikali y. Contoh berikutnya. P dikali A ditambah B dikurangi C. Ini konsepnya tetap sama. Berarti P dikali A, PA ditambah P kali B ditambah PB dikurangi lagi P dikali min C dikurangi PC. Berarti ini 5P dikali 3P dikurangi 2Q ditambah Q kuadrat. Berarti caranya adalah 5P ditambah dikali dengan 3P. 5 dikali 3 itu adalah 15. Kalau P dikali P itu bukan 2P tetapi P pangkat 2. 5P dikali min 2Q hasilnya adalah min 5 kali 2 10 P Q. Nah, setelah itu 5P dikali plus Q kuadrat. Jadi ini ditambah 5P Q pangkat 2. Apakah dari semuanya ada yang sejenis? Nah, ini PQ, ini PQ pangkat 2. Ini tidak sejenis. Jadi, ini sudah selesai di sini. Tidak bisa ditambahkan atau dikurangkan. Sifat yang ke E. A ditambah B dikurangi C dikali P. Ini sama ya. Berarti A kali P, PA. B kali P, PB. Min C kali P berarti min PC. Nah, sama D dan E. Yang ke F, X ditambah A dikali dengan X ditambah B. Ini adalah berbeda. Caranya seperti ini. Kita kalikan depan dengan belakang 1 per 1. X dikali X dulu itu adalah X kuadrat. Setelah itu X dikali dengan plus B berarti plus BX. Setelah itu baru yang belakang A kali X berarti ditambah AX. A dikali B berarti ditambah AB. Contoh soal X ditambah 3 dikali dengan X ditambah 2. Berarti ini adalah X dikali X. X dikali X adalah X kuadrat. X dikali plus 2 berarti plus 2X. 3 dikali X berarti plus 3X. Plus 3 dikali plus 2 adalah plus 6. Apakah dari sini ada yang sejenis? Ada ya, 2X dengan 3X. Jadi hasilnya nanti ini tetap X pangkat 2 ditambah 3 itu adalah 5X ditambah 6. Ini hasilnya. Lanjut yang ketiga, pembagian bentuk aljabar. Nah, bagaimana caranya kalau pembagian itu nanti adalah pangkatnya yang dikurangi?
Angka dengan angka, huruf yang sama dengan huruf yang sama. Min 10 dibagi 2 berarti min 5. Ini A pangkat 2 dengan A, ini enggak ada pangkatnya, berarti A pangkat 1. Artinya A pangkat 2 dikurangi pangkat yang bawah 1. B nya ini adalah B pangkat 2 dikurangi dengan pangkat yang bawah pangkat 2. Maka hasilnya adalah min 5. A nya 2 dikurangi 1 berarti 1. 2 dikurangi 2 habis. Nah, hasilnya adalah min 5A. Yang B, 8Y pangkat 2 min 6Y dibagi dengan 2Y. Maka ini kita hitung satu persatu. 8Y kuadrat dibagi 2Y dikurangi 6Y dibagi dengan 2Y. Berapakah hasilnya? 8 dibagi 2 berapa? 4. Y-nya pangkat 2 dikurangi pangkat 1 adalah 1. Dikurangi 6 dibagi 2 adalah 3. Y-nya 1 dikurangi 1 habis ya. Jadi jawabannya tinggal 4Y dikurangi 3. Anak-anak, cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.